Previously on 1648. Ya sekarang lepas cincin ini. Gua nggak mau lo datang. Kenapa lu gak pernah mau ungkapin perasaan lu ke dia sih? Karena selalu ada lu di hati dia. Yohan, apaan sih? Lepasin gue. Lo pikir gue bakal jalan keluar dari sini ikutin lo gitu? Nggak akan. Oh sorry, karena gue pengen mastiin lu baik-baik aja. Dengan lu nantinya lihat orang yang lu cintai ada di pelukan perempuan lain, kelihatan jelas lu gak akan baik-baik aja. Terus sekarang lo marah sama gue karena Ria nikah sama perempuan lain gitu? Gue marah sama lu karena gue sayang sama lu. Mungkin itu masalahnya. No, Yohan, denger dulu. Gue ngerti maksud lu ya. I care too much. Seperti hari-hari biasanya, Yohan menikmati bir di meja makannya seorang diri. Ia menatap jam yang menunjukkan pukul 9 pagi. Ia bergegas keluar menuju mobilnya. Namun, langkahnya terhenti. Menatap Mia yang ternyata berdiri di depan pintu. Mia, Halo Han, apa kabar? Yohan terdiam sejenak, menatap Mia yang lusuh dengan wajah yang tampak kelelahan dan stres yang Mia tunjukkan dari tatapannya. ada apa Mi? Han, gue mau minta maaf. Yohan terdiam mengingat 1 bulan yang lalu saat terakhir kali mereka bertemu di pernikahan Rian. Maaf, gue ngomong kayak gitu. Gue gak bermaksud. Udah, lupain aja. Gua kenal lu udah lama kok. Emang mulut lu kan ceplos-ceplos gak jelas kayak gitu. Mia hanya menahan senyum. Ia tahu Yohan pasti akan memaafkannya. Tapi bukan hanya itu yang ia khawatirkan saat ini. Gue butuh liburan. Yap, kelihatan banget dari muka lu. Mia hanya tersenyum masam karena merasa masih bersalah setelah apa yang Mia katakan tempo hari. Gua tahu tempat yang cocok. Tatapan Mia penuh tanya dengan mood yang lebih baik. Yohan tampak melupakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Tapi ada syaratnya. Apa? Lu harus ambil cuti besok. Di hari itu juga, Yohan pergi bersama Mia ke tempat yang entah di mana. Mia hanya mengikuti keinginan Yohan dan percaya bahwa sahabatnya itu akan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Kita mau kemana sih, Han? Soon, lu bakal tahu. Mia hanya melirikan dengan banyak tanya dan rasa penasaran. Semakin lama ia kenal Yohan, tampak perubahan Yohan yang semakin misterius dan penuh kejutan. Gue ngantuk, gue tidur ya. Yohan hanya mengangguk menerima permintaan Mia. Begitu cepat, Mia terlelap di kursi penumpang. Yohan terus fokus menatap jalan tol yang tampak lenggang. Meski beberapa kali, ia melirik ke arah Mia yang memejamkan matanya. Dia pasti capek. Baru sampai ke Bandung, sekarang harus pergi lagi. Kasian banget. Ucap Yohan melantur seraya beberapa kali melirik ke arah Mia. Sebenarnya gue nggak masalah sih tinggal tidur pas nyetir. Toh kalau dia bangun juga cuma ngerecokin dengan semua pertanyaan randomnya. Yohan masih fokus menatap jalan, mengacuhkan Mia yang lelap memejamkan matanya. Tapi justru itu Mi yang bikin lu unik. Ocehan lu, pertanyaan-pertanyaan random lu, riangnya lu, ketawa lu yang justru bikin gue juga ngerasa seneng ada lu di samping gue. Yohan melirik ke arah Mia yang sudah tenang memejamkan matanya. Lu udah tidur? Belum. Oh maaf, gue turunin joknya biar lu nyaman. Ratusan kilo terlewati, waktu berlalu begitu cepat. Perjalanan lintas provinsi hingga ke suatu tempat yang menurutnya dapat menenangkan Mia sesaat setelah tekanan mental yang datang bertubi-tubi. Jogja? Lu bawa gue ke Jogja? Yohan hanya tersenyum menatap Mia yang sumringah. Masih tidak percaya bahwa ia akan kembali ke kota penuh kenangan ini. Mereka masuk ke dalam kafe yang biasa mereka datangi dulu. Kafe penuh kenangan juga menjadi inspirasi Yohan membuat grill di Bandung. Gila ya, ini tempat baik banget kenangannya. Yohan hanya tersenyum mendengar semua ocehan Mia selama mereka menikmati waktu bersama. Gue mau ke kamar mandi dulu ya. Mia segera berlari menuju kamar mandi, meninggalkan Yohan seorang diri di meja makan. Handphone Mia berdering, terdengar suaranya dari dalam tas Mia. Dalam hati, ada keinginan Yohan untuk mengambil handphone tersebut, tapi letaknya terlalu privasi. Handphone itu terus-menerus berdering, membuat Yohan merasa terganggu. Hasrat untuk mengambil handphone Mia semakin besar. Yohan intip sedikit ke dalam tas, memeriksa letak sumber suara yang mengganggu makannya. Yohan raih handphone Mia, lalu membawanya keluar. Rian, Tadi lu mesen apa sih? Tanya Mia mengejutkan Yohan. Ia segera menyembunyikan handphone Mia. tuna. Astaga Yohan, gue gak makan tuna. Sejak kapan? Dulu bukannya lu suka banget sama tuna? Mia yang kalang kabut hanya memasang wajah panik. Ia segera mengambil minum yang ada di hadapannya. Ini duren ya? Yohan hanya mengangguk tipis menjawab pertanyaan Mia. Mia tampak berbeda, membuat Yohan semakin bingung dengan sikapnya hari ini.
HP gue kok nggak ada? Mia sibuk mencari keberadaan handphonenya, sedangkan Johan yang semakin panik segera meletakkan handphone Mia di atas meja. Itu di depan lu? Apa? Ucap Johan seraya menunjukkan letak handphone Mia. Mia hanya melirik sinis ke arah Johan penuh kecurigaan. Hari semakin gelap, mereka memutuskan untuk menginap di hotel sebelum besok kembali pulang. Mia berbaring di atas kasur, mencoba untuk tidur. Ia seperti merasa tidak tenang, menantikan sesuatu yang membuatnya juga bingung apa yang ia tunggu sebenarnya. Pintu terbuka. Mia membelakangi pintu dengan terus berusaha memejamkan matanya. Johan melangkah dengan botol bir dan menatap Mia yang terlelap. Dia duduk di kursi, menuangkan bir ke gelas plastik. Mia pun perlahan mengintip, menatap Johan yang duduk dengan tenang menggunakan kemeja hitam tanpa mengancingkan kemejanya satupun. Mia tahu lelaki yang duduk di depannya ini adalah sahabatnya. Namun, tampak begitu seksi malam ini. Johan melirik ke arah Mia yang ternyata belum tidur. Mereka saling tatap meski dalam heningnya malam. Mia kembali memejamkan matanya, playing victim agar terhindar dari tuduhan. Namun jantungnya berdegup begitu kencang. Hasrat untuk kembali menatap Johan begitu besar. Mia kembali membuka matanya, menatap Johan yang sejak tadi tidak mengalihkan tatapannya. Johan letakkan gelas birnya, mengikhlaskan keinginan minumnya untuk mendekati Mia yang berbaring di kasur. Johan pun berbaring di sisi Mia. Jantung Mia terus berdegup begitu kencang. Mencium aroma Johan begitu dekat. Ini bukan kali pertama, tapi rasanya benar-benar berbeda. So, apa rencana kita besok? Entah, pulang. Oke. Jawab Johan seraya memejamkan matanya perlahan. Mia tahu ini tidak waras dan rasanya sangat aneh. Tapi dalam hatinya, ia sangat ingin mendekap Johan. Gemetar tubuh Mia, aroma tubuh Johan begitu manis dan sangat nyaman sedekat ini berada di sisinya. Johan tak bergeming. Tampaknya benar-benar sudah terpejam. Itulah asumsi Mia dalam sepinya malam ini. Ayo Mi, tidur, jangan ngerusak liburan lu. Entahlah, tapi rasanya Mia bergerak naik. Semakin dekat pada wajah Johan yang diam. Kini matanya menatap mulut Johan. Nafas dari hidung Johan semakin terasa menyentuh kulitnya, membuat Mia semakin tidak karuan. Dalam beberapa detik, bibir mereka saling bertemu. Mia dengan sadar mencium bibir Johan yang merah muda. Sepersekian detik yang membakar kalori, Mia tarik tubuhnya. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tidak sadar dengan apa yang ia rasakan. Ia merasa senang, tapi juga takut. Mia? Mia tak bergeming menatap mata Johan yang ternyata telah tersadar. Ia kikuk dan bingung harus melakukan apa. Mia pun segera bangkit dari kasurnya, menahan rasa malu dan segera keluar dari kamar hotel. Malam semakin gelap, langit menunjukkan keindahannya. Mia yang masih merasa tidak karuan berdiri di lorong. Mia? Tampak Johan berdiri di belakangnya. Gemetar kaki Mia, bingung harus bereaksi seperti apa. Kenapa Mia? Wajahnya pucat namun Mia berbalik, berlari ke arah Johan yang berdiri di belakangnya. Mia melompat menghantam mulut Johan yang benar-benar ingin ia rasakan sejak tadi. Mind was full of my mistake. I've been too fragile through my life. Feel there's something there. Siang pun tiba, mentari menunjukkan sinarnya. Mereka sudah berkemas dan akan segera kembali ke Jakarta. Sepanjang jalan ratusan mil, mereka hanya diam. Beberapa kali Johan membuka obrolan, tapi Mia selalu merespon dengan canggung. Saat hari menjelang gelap, mereka tiba di apart Mia. Dengan keheningan yang mereka lalui, semuanya tampak tidak beres. Dan Johan merasa ini harus diselesaikan. Makasih Han, gue masuk dulu ya. Mia segera keluar dari mobil dan melangkah menjauh dari mobil Johan. Mia! Mia menghentikan langkah kakinya, berbalik dan menatap Johan yang melangkah kecil mendekatinya. Apa ini? Apanya yang apa? This trip. You kiss me. Lu mau permainin perasaan gua? Mia terdiam, membeku sejadinya. Ia tak mengerti apa yang harus ia katakan.
karena ia pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Johan perlahan menggapai pipi Mia, mengelusnya lembut. Mia hanya diam, menatap mata Johan yang indah di hadapannya. Lo gak bisa cium gue lagi, Han. Gue tahu. Ini salah. Gue tahu kok. Johan tersenyum dengan terus mengelus pipi Mia yang putih lembut. Matanya menunjukkan kekecewaan yang teramat besar. Johan pun mencium kening Mia. Johan berbalik dan pergi meninggalkan Mia yang masih diam tak bergeming.